Disiarkan secara tidak langsung bersama saya Agus Budi Prastia di PBSI Pod. Apa itu PBSI Coach? PBSI Pod ini Mas, tugas Pods, dari Podcast podcast dari salah Kampus. satu matkul di kampus. di kampus Mas. Oke. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di PBSI Pod. Sekarang kita kedatangan Mas Bayu Nugroho. Halo. Iya, ini sarjana komunikasi ya Mas. Komputer. Oh, komputer, Iya. salah. Sarjana komputer dari Universitas Ngudi Waluyo, Semarang. Oh iya Mas. Kesibukannya sekarang apa Mas Bayu? Oke, kalau kesibukan sih ya, kan lulus 2 bulan fresh graduate di rumah baru kan. lulus. Baru lulus. Ini bantuin keluarga bisnis family di rumah. Setor jagung. Star jagung. Oh, kayak tengkulak gitu ya Mas? Kayak tengkulak, tapi ya nggak tengkulak lah. Ini masih iya. kecil. Ya masih UMKM. Masih UMKM. Ya, kayak gitu. Oh iya. Terus ini Mas, selain sekarang kesibukannya kayak gitu, ini podcast kali ini kita akan membahas tentang ini Mas, perjalanan waktu kuliah. Oh iya, Iya, perjalanan kayak kisah gitu ya. kisah lah, kayak cerita-cerita dulu kuliahnya gimana Iya, sih Mas iya. ya? Oke, Kayak aktif siap. organisasi atau apa atau gimana Iya, mungkin siap. bisa dituangkan di sini gitu ya Mas ya. Siap 86. Yes, yang pertama mungkin yang organisasi dulu Mas ya. Mas Bayu ini pernah ikut organisasi apa aja gitu Mas? Kalau semasa kuliah ya ini Iya. ya. Kalau organisasi pertama sih ikutnya di jurusan himpunan Oh, himpunan. TI, Teknik Informatika. Habis itu dari himpunan ikut organisasi di UKM, unit kegiatan mahasiswa itu, Oh, yang UKM. sampai yang di eksternal atau yang di organisasi luar kampus, Permikomnas. Oh, Ya itu. perhimpunan juga tapi ini tingkatnya nasional. Perhimpunan Itu ikutnya eksternal ya Mas? Perhimpunan Mahasiswa Ilmu Informatika dan Komputer Nasional Permikomnas RI ya. Berarti itu basicnya nasional gitu. Nasional ya, Nah, nasional. yang ikut Permikomnas itu dari komunikasi aja atau dari semua Bukan komunikasi, komputer. komputer? Komputer, iya. Komputer semua? Atau satu jurusan atau banyak jurusan sih Mas? Oh, maksudnya dari teknik informatika aja atau yang lain bisa? atau yang Enggak, lain gitu. itu gini, pokoknya ilmu yang membidangi tentang IT. komputer IT, ya di situ ya ada kayak sistem informasi, terus ada ilmu komputer murni, terus ada teknik informatika yang coding pemrograman. Oh, kayak berarti gitu. itu beda-beda ya Mas? Ya? Enggak Beda-beda. cuma komputer Enggak. aja. Soalnya kalau orang taunya kan komputer, bisa iya, semuanya yang semuanya kan komputer gitu komputer. kan. Padahal di komputer itu sendiri kan ada yang dibagi di jaringan, ada di media, jadi banyak. desain, terus ada yang di pemrograman kan. Jadi ada penjuruannya masing-masing. Selama ini ikut Permikomnas ini pengalaman yang didapat apa aja Mas? Kalau di Permikomnas karena ranahnya nasional ya, Iya. jadi kan secara tidak langsung kita bertemu dengan orang baru. Oh iya, berarti Kita bertemu dengan teman-teman yang dari notaben beda-beda daerah. daerah kan, yang Iya. mungkin bahasanya rada logat beda, terus budayanya beda. Jadi ya keanekaragaman budaya itu dapat di situ. Oh, jadi mengenal gitu. Mengenal gitulah, mengenal orang banyak kan. Terus kayak kegiatannya itu apa aja sih Mas? Kegiatannya karena kita basicnya keilmuan ya, ya semacam di bidang IT keilmuan itu ya, misal kayak kemarin habis Permitek itu yang kegiatan nasional di Jogja itu, kayak misalkan pameran-pameran IT, terus lomba, workshop, ya kegiatan-kegiatan yang akademik ilmuwan kayak gitu. Berarti untuk Permikomnas ini sekarang pusatnya di mana Mas? Permikomnas karena berhubung ketua umumnya di Jogja. Oh, jadi pindah di Jogja gitu. Di Jogja, sekretariatnya ada di Jogja. Berarti itu untuk Permikomnas itu semua kampus boleh ikut dong Mas berarti? Iya, yang dia ada hima TI-nya, Oh, yang dia boleh bergabung di Permikomnas untuk ke ranah nasional kayak gitu. Nah, selain Permikomnas, apa sih Mas event-event yang pernah diikuti? Nah, dengar-dengar kan juga pernah ikut ini. Yang 2018 waktu Asian Games kan ya? Oh ya, Asian Games. Nah, ya, itu pernah ikut
diambil di mananya Mas? Dulu itu waktu eventnya Asian Games kan Kementerian Kominfo ada kegiatan yang namanya pemilihan Duta Supporter Indonesia Oh, Duta DSI. Supporter. Nah itu dipilih per provinsi, satu putra satu putri kan. Oh iya. Nah itu alhamdulillah dapat nomor 1. Jadinya kan ikut ke Jakarta. Oh, berarti diberangkatkan ke Jakarta. pas Ya. seremoni. Iya, pas apa seremonial? seremonial. Oh iya, opening seremonial. Iya. Iya. Itu waktu ya itu yang di GBK Iya, malam GBK yang disiarkan malam-malam di TV itu kan. itu aku di Berarti dalamnya. Di mana dalam Mas? Di GBK. tribun berarti. Iya di Tribun yang di VIP. iya alhamdulillah dapat tiket yang VIP. Itu gratis atau gimana Mas? Bayar sendiri? Kalau orang umum masuk ke sana Iya. bayar, Tapi tapi kalau Masnya? kalau kemarin itu aku dapat ya itu full akomodasi dari Oh, Kementerian berarti Kominfo. benefitnya ikut itu kan? Ya mulai dari tiket pesawat PP dari daerah asal, terus penginapan, uang makan semuanya sampai tiket-tiket ke venue atau Asian Games itu kita ditanggung sama Kominfo kayak gitu. Terus untuk kayak proses sebelum jadi duta itu gimana Mas? Maksudnya waktu pendaftaran terus seleksinya gimana? Oh, waktu itu ya pemilihannya. Iya, Ya? waktu pemilihan. Waktu pemilihannya itu ada ini apa kayak misalkan voting itu loh, dukungan masyarakat. Oh, voting. Dan Berarti votingnya itu dikasih ke tugas. Jadi kayak misalkan aku buat tugas nih ya, dikasih tugas dari Kominfo. Nah, tugasnya itu bisa artikel, bisa pembuatan video, kayak promosi. promosi berarti Asian kayak Games itu, promosikan eventnya Asian Games ke daerah sekitar atau ke masyarakat di lingkungan kita gitu kan. Nah, kemudian tugasnya itu di like atau di voting. Nah, dari beberapa tugas ini yang di like atau di voting ini dikumpulkan jadi satu atau dijumlah diakumulasi. Nah, yang jadi suara terbanyak, nah disitulah yang dia berangkat ke Jakarta, artinya yang juara. Berarti itu enggak sistem tes ya Mas, berarti voting gitu. Voting lewat sosial media gitu. Votingnya itu ada di aplikasinya sendiri, ada di Play Store ada. Enggak yang like terus dapat enggak itu aplikasinya ada di DSI namanya di Play Store. Ketika kita buat tugas di situ nanti ada orang yang download di aplikasi itu, dia mendukung kita. Karena ngevote gitu. Ngevote, dan orang yang ngevote ini yang beruntung juga dapat hadiah dari Kominfo. Makanya benar-benar rame di situ. Gitu. Oh, berarti juga perjuangannya cukup melelahkan dong. Itu Mas, alhamdulillah didukung sama masyarakat sekitar, bahkan sampai ke alumni SMA itu kepala sekolah, kalau boleh sebut ya itu Putri kepala sekolah SMA Negeri 1 Geyer Gerobokan itu benar-benar bantuin gitu loh. Jadi teman-teman dari SMA adik-adik kelas itu disuruh ngevote, ikut bantuin kakak kelasnya. Gitu ya, Mas, ya? Iya. Tim sukses dong. Tim sukses sih lah. Terima kasih untuk Ibu siapa tadi Mas? Ibu Tri. Terima kasih untuk Ibu Tri telah membantu Mas Bayu. Ya, terima kasih Bu. Terus selain itu kan dengar-dengar juga ikut ini Mas. Kayak duta budaya atau duta wisata? Duta pariwisata. Oh, duta pariwisata. Duta pariwisata. Itu domisilinya mana Mas ikutnya? Karena di kampus Ungaran ya ikutnya di Kabupaten Semarang. Oh, berarti nggak tapi kan nggak mempermasalahkan tentang domisili? Enggak, karena waktu itu kan masih status aktif kuliah di Ungaran kan, di Universitas Ngurdiwalyo itu, makanya di situ menggunakan surat domisili dari kelurahan setempat buat ikut pemberkasan atau ikut daftarnya tadi, ya boleh aja. Terus untuk duta pariwisata itu tugasnya kayak ngapain sih Mas? Kayak jalan-jalan atau kalau orang lihatnya kan wah duta pariwisata nih, ya, orangnya kan piknik terus orangnya ini ya maksudnya kayak good looking terus jalan-jalan gini-gini gitu kan. Tapi sebenarnya di situ ada kayak poin di mana kita itu bertanggung jawab atas budaya atau pariwisata yang ada di daerah tersebut untuk dipromosikan, untuk dikenalkan ke lebih banyak orang. Misalkan kayak Candi Gedong Songo nih, dari duta wisata nanti dikerahkan di situ, ada acara di situ. Nah, dari kita itu nanti akan kayak membuat follow up ke media sosial itu.
untuk membrandingkan lah intinya. Berarti nggak jalan-jalan? Enggak cuma jalan-jalan lah. Tapi ya itu ada poin plusnya di situ. Kita bisa jalan-jalan dan gratis. Kan, kayak gitu. Berarti enaknya gitu ya, Mas? Enaknya kayak gitu. Terus untuk proses pendaftaran, terus kayak dapat infonya itu dari mana, Mas? Nah, kebetulan aku itu dapat infonya dari salah satu dosen yang ngajar di kampus. Dan dia itu dosen bahasa Inggris kan. Waktu itu kuliah mata umum. Kuliah umum kan. Kuliah umum. Terus aku ditawarin sama dosen tuh, kalau boleh sebut namanya ya. Iya, Ini Mr. Rizky ya. Mr. Rizky yang memberi info ke aku kalau ini apa ikut daftar di Duta Pariwisata, di Duta Wisata Kabupaten Semarang yuk gitu kan. Oh iya kak, Mister gitu kan. Iya ini nggak apa-apa, nanti aku bantuin apa namanya kalau Ngurus-ngurus ngurus berkasnya masnya kurang apa, tanya ke aku aja atau gimana gitu kan. Nah di situ kayak oh iya nih kayaknya asik, karena emang notaben aku bukan mahasiswa yang kayak apa ya cuma kuliah kelas terus pulang tidur kan. Kayak kurang iya kupu-kupu mahasiswa kupu-kupu masnya kayak kurang gitu aja. Makanya mempersibuk diri dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus, terus ikut event-event ya di situ. Terus aku nyoba ikut tes pertama itu tes tertulis. Tes tertulis. Tes tertulis. Habis itu interview dengan apa namanya tim penilai atau panitia dari IDUIKAS atau Ikatan Duta Wisata gitu kan. Nah di situ kok lolos kok kepanggil sampai ke finalis grand final. Jadi grand finalnya waktu itu di alun-alun Bung Karno, itu bener-bener di panggung terus diliatin semua orang, itu kan banyak kan kayak penonton yang ya pokoknya kita kayak model gitulah. Berarti enggak waktu itu. Berarti cuma di pas grand finalis juga bilangin kayak visi misi atau gimana? Iya. Apa tujuan Anda ikut IDUIKAS apa dan program kerja yang akan Anda berikan dan sebagainya. Ya pokoknya tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang. Gitu. Kayak gitu berarti. Mungkin dari Mas Bayu bisa menceritakan ya, Masnya apa sih yang nggak tahu dari teman-teman? Mungkin kayak persyaratan utama buat daftar sebagai kayak duta itu apakah harus good looking, apakah harus gimana? Karena good looking itu kan ya good looking itu bukan berarti terus dominan ke paras wajah kalau menurut saya ya. Hanya kayak ketika good looking itu cuma penampilan, terus sikap dan tindak tanduk kalau orang Jawa ya. Tindak tanduk unggah-ungguh iki ya bener pora kayak gitu kan. Jadi ketika ikut duta wisata yang pertama dia karena ini good lookingnya masuk ke kriteria mungkin postur tubuh, tinggi badan. Di situ juga ada fisiknya itu tinggi badannya minimal 165 atau berapa itu kemarin ya. Terus kemudian mengerti basic bahasa Inggris, terus bahasa Jawa juga, terus kemudian paham tentang daerah tersebut, tentang wisata-wisata yang ada di daerah tersebut, terus apa program kerja yang nantinya mau dilakuin gitu kan. Ya pokoknya kita memang benar-benar prepare-nya itu ya benar-benar mateng, terus disiapin segala halnya. Kayak misalkan dari berkas-berkasnya itu ya misalkan kayak pas foto terus foto seluruh tubuh. Masnya full badan dari atas ke bawah, bukan seluruh tubuh ya. Sorry. Gak apa Mas. Oke. Berarti nggak cuma harus good looking ya Mas, berarti ya kamu harus ada pendukung lain gitu. Iya. Yang pertama itu keramahan itu. Maksudnya kalau nggak ramah kan masa duta wisata dia cuek kan enggak. Duta wisata masa sombong. Berarti harus kayak ramah. Iya ramah, karena kita apa ya memperkenalkan kan. Maksudnya memperkenalkan. Gitu. Berarti kayak gitu ya Mas, berarti nggak harus good looking. Iya kalau kayak Mas Agus ini ya masuk lah. Ini memuji atau gimana Mas? Iya serius. Jadi pesennya kalau misalkan mau ikut duta wisata jangan jangan minder ya. Jangan minder. Maksudnya kalau kalian lihatnya wah duta wisata kayak parasnya cantik-cantik, tekannya ganteng. Kan cantik ganteng itu apa ya? Tergantung orang yang melihat. Iya sih Mas. Ada kata-kata di TikTok kalau kemarin boleh nyinggung ini. Yang mana Mas?
cantik itu dilihat oleh orang yang tepat tuh. Oh iya. Kayaknya kayak Kata-kata gitu. hari ini guys. Kata-kata hari ini. Terus selain dari duta wisata kan dengar-dengar juga ini Mas pernah ikut ini kayak pertukaran pelajar gak sih? Oh, bukan pertukaran pelajar itu Enggak. yang di Malaysia sama Singapura itu Iya kayak yang Malaysia Singapura. program leadership kepemimpinan kan, sama kayak pembelajaran sistem belajar yang ada di kampus sana, yang di Malaysia itu UKM University Kebangsaan Malaysia sama PSB Akademi Singapura. Berarti enggak kayak pertukaran pelajar berapa bulan gitu, Enggak, itu cuma Jadi berapa hari Mas? satu weekend kalau nggak salah. Oh cuma 1 minggu. Satu minggu. Terus untuk kayak akomodasinya itu dari mana Mas? Apakah kita Karena bayar sendiri nah atau di program itu kan ada tiga apa namanya ya, tiga jenis? tiga jenis pembiayaan. Itu ada yang dia fully funded, ada yang partial funded, sama yang self funded. Artinya yang terakhir ini dia yang bayar sendiri penuh program. Kalau aku kemarin alhamdulillah masuk di tengah, di partial, yang Berarti separuh dari pihak panitia, yang separuh aku buatin proposal untuk didanain dari kampus. Dan alhamdulillah di ACC ya. Oh berarti itu terhitungnya masih dibayarin semua itu? Iya, dibayarin semua. Nggak keluar duit dong? Enggak, alhamdulillah. Berarti pernah jalan-jalan ke Singapura sama ke Malaysia dong? Iya, seenggaknya nambah pengalaman lah kan. Bisa foto-foto di Merlion Park atau apa, singa itu loh yang yang air singa. mancurnya, Iya. ya itu sama Itu di Singapura ya? sama yang di itu apa, Twin Tower yang yang Malaysia. Apa sih namanya aku lupa lah. Ya yang gedung besar itu. Gedung besar yang kembar itu loh. Oh iya. Itu lokasinya mana Mas? Kalau di daerahnya Masnya Malaysia yang dekat sama Kalimantan atau yang sama? Enggak, itu kalau nggak salah di tengah kota deh kalau nggak. Soalnya itu dulu kalau nggak salah ingat juga. Berarti Kuala Lumpur ya? Kuala Lumpur. Di situ ada kayak tempat parlemen atau tempat pemerintahan Malaysia itu hampir dekat dengan itu, dengan bangunan itu. Jadi pusat kotanya sama bangunan itu hampir dekat. Kalau nggak salah kayak gitu ingatnya. Berarti mungkin juga dekat sama rumahnya itu ya, Upin Ipin ya Mas ya? Mungkin yang di Kampung Durian Runtuh. Iya, ya Kampung Durian Runtuh. Enggak tahu ya kampungnya itu mana. Cuman waktu itu bisa nyobain nasi lemak secara langsung ya di Malaysia itu. Oh, yang nasi lemak yang ada di Upin Ipin itu loh. Iya, Upin Ipin Mas. Upin Ipin, Iya. Upin Ipin. Berarti pernah nyobain dong Mas? Pernah, alhamdulillah. Kalau sama nasi kare di Indonesia enak mana Mas? Ya sama aja sih, Sama karena aja. dia pakainya yang rempah-rempah minyak itu. Cuman yang membedakan nasinya itu nasi uduk, bukan nasi yang dimasak itu loh, yang dimasak secara biasa di maksudnya biasa pakai air. Ya biasa pakai air terus dimasak itu enggak kayak gitu. Terus untuk proses pendaftaran di itu ya kayak di eventnya itu kalau pendaftarannya itu kalau dari kampus kan ya ada cuman infonya kan. Tapi aku dapatnya itu malah dari Instagram. Oh, berarti itu dari media sosial. Dari media sosial Instagram, di akun International Youth Leader sendiri. Dia ada masang pamflet gitu kan. Ini ada program leadership dan pengenalan kampus luar negeri gitu kan. Ya udah aku coba-coba ikut memenuhi syarat, ya udah langsung berangkat. Berarti itu juga ikut tes nggak sih Mas? Ada tesnya, ada. Terus kayak motivasi Masnya ikut yang leadership itu apa sih Mas? Ya karena kepemimpinan itu dibutuhkan dalam segala hal gitu loh. Iya. Jadi ya sebelum bisa memimpin orang lain kan setidaknya harus bisa memimpin diri sendiri. Asik. Kayak gitu. Keluar nanti FYP di IG Mas. Mungkin siap. Teman. Nah, berarti untuk pengalaman dari organisasi terus eventnya Mas Bayu cukup banyak ya Mas ya? Ya lumayan. Ya, terhitung lumayan kan Mas. Lumayan. Terus kok denger kan Mas Bayu udah lulus dan alhamdulillahnya kan lulus dengan menyandang kumlot dong Mas. Kumlot dan the best ini apa namanya? Iya kan lulusan terbaik kan di jurusan. Nah,
Gimana sih Mas caranya buat Itu aku juga nggak nyangka loh, maksudnya gini, kalau dilihat dari nilai IPK kan, Iya. dilihat dari indeks apa nilai Iya, indeks itu kan kumulatif. aku mepet, dapatku itu cuma 3,51 dan itu kan bener-bener mepet Tapi orang kan kumlot kan. tapi kan Cuman tetap masuk ternyata kriteria. ternyata penilaian buat the best itu dia nggak dilihat dari cuma Nilai. nilai, Oh, berarti dari juga keaktifan, dari apa namanya kegiatan-kegiatan Iya, yang udah prestasi di prestasinya luar. yang didapat, nah gitu. Dan aku ya kaget, soalnya ada dari teman-temanku yang pandai di kelas ini ya, dia yang pintar di kelas, Dan nilainya itu ada nilai yang 3 sampai 9. Aku udah nggak mikir sampai ke situ, udah nggak pokoknya sampai terbaik gitu kan nggak mungkin, nggak nyampe nggak gitu. nyangka berarti, Nggak Mas. nyangka. Taunya ya pas waktu itu Pas wisuda. wisuda sidang terbukanya itu. Tapi Gitu. kan termasuk kan lulusan terbaik dan juga kumlot di jurusannya Mas Iya. kan. Terus Masnya kan juga aktif di organisasi, di event. Mm-mm. Terus gimana sih Mas caranya ngimbangin nilai sama organisasi? Semua itu terjawab dengan kata niat sih. Oh, berarti cuma niat doang. Iya, niat. Kalau kamu nggak niat, kamu pasti mengerjakan sesuatu apapun yang itu mudah dan itu gampang pasti terlihat sulit kan. Cuman kalau kita niatnya emang udah aku pengen ini dah, aku pengen ini. Nah, nanti semua alur untuk menyampai ke situ kan, itu akan jalan dengan enteng. Meskipun kita capek, tapi kayak oh ya aku udah sampai di sini, aku udah di titik ini, Iya. aku udah ngelakuin ini. Nah di situ poinnya. Jadi buat teman-teman yang kayak aku kok nggak bisa gini ya, nggak bisa, ya karena mereka niatnya masih setengah-setengah mungkin kan, iya. masih kayak wah ini pengen ini, terus waktu pas prosesnya Setengah jalan. mager, Mager. balik ke zona nyaman kan, ya sama aja bohong di situ. Berarti harus totalitas juga. Ya sih, harus Mas. totalitas. Kalau emang mau dua-duanya ya Ya harus harus totalitas. berani capek. Berani capek kan, harus berani capek. Mungkin dari Mas Bayu ada saran ataupun pesan bagi teman-teman yang masih aktif kuliah nih Mas. Gimana sih biar bisa ngimbangin Antara kuliah, waktu belajar waktu sama waktu organisasi di luar organisasi kampus gitu ataupun ya. event-event lain. Ya, yang pertama yang pasti karena kita tanggung jawab sebagai mahasiswa atau siswa ya, atau Iya. pelajar yang diberikan tugas atau materi dari dosen itu harus dieksekusi terlebih dahulu. Artinya harus dituntaskan terlebih dahulu. Jangan kalau ada sebagian orang yang berpedoman dia mengesampingkan akademiknya, tapi organisasinya bagus. Kalau aku enggak, aku mending apa ya berjalan berimbang. Iya. Jadi ketika tugas aku selesai, baru aku boleh mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar kelas. Jadi ya karena basic aku anak birokrasi kan, anaknya yayasan dari beasiswa bina lingkungan itu. Jadi beasiswa aku itu memperbolehkan apa namanya kandidat atau pesertanya atau mahasiswanya buat ikut kegiatan di luar kampus. Cuman tanggung jawab yang pertama belajar di kampus di kelas itu jangan sampai ketinggal. Oh, berarti kayak ada tanggungan nilainya. Ada tanggungan ini ya sama seperti kayak bidik misi tuh. Oh iya. Kayak kamu loh Gus. Oh iya. Bidik misi kan. Alhamdulillah sih bidik misi. Makanya ketika kita dituntut untuk di situ dan lebih ekstrimnya kan, bukan ekstrim sih ya, lebih tingginya di BBL ini beasiswa bina lingkungan, selain kita dituntut untuk aktif di kelas, kita juga dituntut untuk aktif di luar kampus. Makanya mau tidak mau ya mungkin dari situ juga aku bisa kesana kesini tanpa kayak merasa aku kok capek gini-gini. Karena ya salah satunya karena dari tuntutan atau pecutan tadi lo buat ayo Karena ada tekanan juga. Tekanan. Tapi tekanannya alhamdulillah di hal yang positif. Yang positif, yang bermanfaat lah intinya kayak gitu. Berarti untuk teman-teman jangan cuma niat-niat setengah. Kalau mau aktif ke organisasi saja jangan ya Mas ya. Ya harus diimbangin Harus lah. diimbangin. Harus diimbangin. Oh ya. Dan bagi waktunya itu kan yang paling sulit kan. Itu Mas. Bagi yang waktunya itu yang paling sulit. Ya memang gitu konsekuensinya. Jadi ketika kita mau mengambil 2 peran atau 3 peran sekaligus dalam waktu yang sama, disitulah kayak kita diuji. Diuji itu juga masuk di dalam poin kepemimpinan di situ. Karena kita bisa
memposisikan diri di segala hal, di segala suasana yang mungkin kita tidak suka atau suka. Nah, di situ poinnya di situ, nilai plusnya di situ. Sama gini, kalau misalkan nih sama teman-teman yang masih aktif kuliah ini ya, dia kan sebenarnya kalau paham gadget pasti khatam kan ya. Dia mungkin nggak gaptek. Era-era milenial kan, tahun 2000 ke atas kan harusnya nggak gaptek. Nah, cuman nggak gapteknya ini diarahkan kemana gitu kan. Aku dapat semua kegiatan, dapat event-event atau perlombaan itu dari sosial media, dari info-info yang ada di sosial media. Dari kampus? Enggak. Bahkan malah bisa dikatakan 30%ku dari kampus, 70%ku itu dapat dari sosial media, karena aku benar-benar ngikutin akun-akun yang memberikan informasi atau info-info tentang kegiatan atau perlombaan di situ. Nah, kalau kebanyakan kan teman-teman mungkin umumnya itu kan mungkin sekarang penggunaan media sosial kan lebih ke joget-joget, terus kayak pamer kecantikan, filter terbaru, pamer jalan-jalan, pamer makan di kafe, willy-willy atau giling-giling itu, iya kan. Makanya di situ kan kayak apa sih, kamu gunain Instagram itu selain buat pamer foto, oke lah, sosialitas sama teman boleh. Cuman kan itu nggak pure di situ. Kita juga harus bisa menggunakan itu untuk dari segi hal yang positif kayak gitu. Ini buat pesan cewek-cewek ini terutama ini. Iya sih Mas. Ikutin, follow lah akun-akun yang kayak open recruitment volunteer, terus kayak info lomba, kegiatan, magang kayak gitu. Berarti kayak info-info itu banyak di media sosial, ya? Banyak sekali. Selain di website itu juga banyak di Instagram. Oh, jadi untuk teman-teman jangan menggunakan media sosialnya cuma untuk joget-joget, untuk pamer-pamer. Mungkin bisa digunakan dengan mencari informasi. Iya. Iya gitu ya Mas ya. Iya, siap. Terus jangan mager. Oh iya, terutama itu jangan mager. Jangan cuma rebahan. Terus nonton kalau sedikit buat upload story. Itu mungkin anak-anak senja. Anak-anak lupa maghrib itu Mas. Anak lupa maghrib ya. Ya kan senja kan 5:30. Oh iya, benar setuju. Mungkin dari teman-teman nih Mas, biar lebih dekat dari Mas Bayu, mungkin mau kenalan lewat online dulu, atau nanti mungkin bisa ketemu kalau di Semarang. Boleh mencari kayak sharing lah ya kan. Mungkin bisa sebutin lah Mas kayak Instagramnya, sosial medianya apa. Kalau Instagram aku namanya Bayu Hope. Nanti kalau di DM terus di fallback kan, bilang kalau lihat podcastnya Mas Agus gitu, nanti aku pasti fallback. Iya, nanti kalau udah follow di DM ya, jangan lupa. Siap. Terus untuk Facebooknya apa Mas? Facebooknya mungkin dari namaku asli Bayu Nugroho. Oh iya, nanti akan dicantumin di bawah ya untuk akun-akunnya Mas Bayu. Oke, siap. Mungkin cukup ya podcast kali ini, dan makasih buat Mas Bayu mau bertukar cerita, sharing kisah. Iyalah, kisah dongeng. Iya. Makasih untuk meluangkan waktunya ya Mas. Kamu juga ini Gus, mumpung masih kuliah kan, dan kamu ini masih mengambil peran buat aktif di mahasiswa ya, itu gunainlah waktunya buat ke hal-hal yang bermanfaat dan berpositif kayak gitu. Biar nanti calon doimu itu juga bagus, mantap. Insya Allah lah, pokoknya untuk kedepannya yang penting jangan aneh-aneh lah, jangan. Karena kehidupan malam mahasiswa itu sangat berat gitu kan. Pokoknya kita cukup tahu aja. Kita cukup tahu. Iya, pokoknya gunakan waktu luangmu dengan mengisi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Terutamanya. Oke, makasih. Mungkin cukup sekian dari podcast malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Sebenarnya terima kasih kembali Mas Bayu. Sukses selalu. Oke, Gus. Aku tunggu cerita suksesmu. Siap Mas. Yuk, see you next time, dan lambaikan tangan Mas Bayu. Dadah.